Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah adanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mukarramah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali ditakdirkan Allah, diizinkan ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Semoga Allah ridho kepada kita hidup dunia dan akhirat nanti. Ini dalam aku. Baik. Kajian kita pada malam hari ini adalah bicara masalah yang berkenaan tentang berwudu. Di dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, sempurnakanlah wudu. Jadi kadang ada berwudu tapi tidak sempurna. Kalau bahasa kampung namanya asal ya sahaja. Nah, lagu wudu lagu. Padahal itu adalah sangat menentukan kesahihan. Dalam ilmu hadis sahihnya, sahnya ibadat seseorang itu di sana. Tapi ternyata wudu bukan hanya untuk sholat. Itu sudah pernah disampaikan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beruntunglah orang yang mulai membasuh anggota tubuhnya dengan air wudu, dan merugilah orang yang tidak. Kita lihat, kalau pelaksanaan wudu kita kan sudah banyak yang tahu. Rukun wudu, sunnah wudu, niat wudu. Nah, sekarang kita tinjau dalam pandangan Rasul keutamaan, fadilah, kehebatan amaliyah berwudu itu sendiri. Ternyata mampu menyelamatkan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berwudu itu. Pertama sekali, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi ditanya oleh Jibril. Jadi Rasulullah ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, tentang masalah
Apakah mahwal Islam? Apakah yang dikatakan tentang Islam itu? Dijawab oleh Rasul, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ini hadis ini agak mengarah-arah kepada rukun Islam. Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan engkau mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Jadi orang Islam itu harus mendirikan sholat. Kalau tidak, dia bisa digolongkan dalam kategori bukan orang Islam. Dalam tinjauan ilmu tauhid, dia tergolong ke dalam munafik i'tiqad. Ke dalam ilmu tauhid Islam, tetapi hanya sekadar ucapan saja, tidak diamalkan. Jadi antara kajian syariat dengan kajian ilmu tauhid itu beda pemahaman, tapi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, yang empat itu tidak bisa dipisahkan. Tapi antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, semuanya itu adalah satu kesatuan bagaikan mata rantai. Bapak Ibu mungkin tahu sepeda atau motor yang punya rantainya tuh, rantai itu ya. Kalau putus isi, dia tidak bisa berjalan. Kalau berjalan juga boleh-boleh didorong. Nah, gitu. Jadi harus satu kesatuan. Syariat itu harus diamalkan untuk mencari hakikat. Jalannya tauhid. Nah, itu kajiannya khusus itu. Kajian ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang kedua yang dikatakan Islam itu kata Rasul, ditanya oleh Jibril, mendirikan sholat. Kemudian termasuk juga yang ketiga dijelaskan waktu tiaz zakat, menunaikan zakat. Waktu hajjul, naik haji itu pelaksanaan ibadah haji. Walaupun tertunda atau ditiadakan untuk sementara, itu adalah kondisi saja. Wa ta'tamiru, umrah, pelaksanaan haji dan umrah, itu bahagian dari dalam kacamata Islam. Dan wa tasilul minal janabah, artinya pelaksanaan menghilangkan atau mandi janabah, junub. Ada berdoa oleh Islam, ajak mandi junub, mandi hadas besar. Kalau orang yang tinggal dari Islam, kapan dia mandi besar, mandi hadas besar itu? Tidak ada. Siap melahirkan, dia sama saja. Siap dia menstruasi yang perempuannya, dia sama saja. Tidak ada dia mandi besarnya. Berarti dia setiap hari dalam keadaan berhadas besar. Beruntunglah kaum wanita berada di dalam Islam itu. Wa antutimul wudu, dan menyempurnakan wudu, kata Rasul. Wa tasawmu Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, qala Jibril, Faiza fa'altu zalik, kalau seadanya itu saya amalkan, saya lakukan, fa'ala muslim, apakah saya muslim? Ini dialog Jibril dengan Rasul. Yang amat, kalau yang tadi itu, yang kau ucapkan itu, saya amalkan, apakah saya muslim? Kata Jibril, faqala, Rasul menjawab, na'am, ya. Dijawab oleh Jibril, qala sadaqta. Apa kata Jibril? Engkau benar ya Rasulullah.
wa tarhib yang menjelaskan tentang babul wudu, bab wudu. Nah, karena kajian kita adalah tentang wudu. Ternyata ibadah wudu tersebut bagian dari syariat dan ajaran Islam. Maka wudu bukan hanya dipakai untuk sholat, tapi menjadi pakaian dan amaliyah bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena masih ada yang memahami wudu hanya untuk sholat. Kalau dia tak sholat, dia tak berwudu. Makanya ada sering kita mencegah anak-anak izin Pak ataupun jamaah, biasanya tanya dulu tuh, kemana tuh? SKJ Pak, sesak jamban, pergi ke toilet, wudu lagi ya. Biasanya kalau mau seperti itu tuh. Anak yang tak terbiasa itu kaji itu, wudu, iya. Kenapa? Kenapa Pak gitu? Kamu kan pipis, iya Pak. Air pipis itu najis enggak? Iya Pak. Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam sekolah? Masa najis dibawa ke kampus? Nah kayak gitu. Untuk lagi, itu ya Pak ya. Jadi ibu-ibu, para dosen, para guru, sampaikan ke anak-anak, terus anak-anak kandungan anak seorang siap buang air kecil dan besar, wudu lagi. Kalau hadas besar itu kan menghilangkannya kan dengan mandi setidaknya, teruslah. Hadas kecil itu kan wudu atau tayamum. Agar di dalam Islam kita lebih bersih dan suci. Ada yang bertanya, boleh. Jadi wudu adalah syariat. Ini Jibril bertanya kepada Rasul, dijawab oleh Rasul, kalau saya mengamalkan itu semua, apakah saya Muslim? Kata Jibril, naam, iya. Maka dijawab oleh Jibril, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul. Itu tentang syariat berwudu. Ternyata Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, amalan wudu tersebut sangat menentukan manusia nanti di akhirat, terutama adalah pada hari kiamat. Karena nanti manusia, terutama hamba-hamba Allah yang rajin berwudu dan menyempurnakan wudunya, nyoto wudu tapi tidak sempurna bro. Kita kerja yang sempurnanya, yang sempurna wudunya, maka dia nanti sebagai orang-orang yang istimewa di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasul. Hadis dari Abi Hurairah qala
tidak ketemu dengan Rasul. Jadi Rasulullah tidak tahu dengan kita apa identitas pengenalnya, apa tanda-tandanya. Maka yang menentukan itu adalah dari amalan wudhu seseorang tersebut. Anak puluhan tahun itu tidak pernah berwudhu, contoh kayak gitulah. Apa tuh pengenalnya? Tidak ada. KTP sudah ada. Kakak mulai kartu PJS sudah ada. Jadi tidak ada kata kenal kita itu tidak ada. Sholat tidak ada loh. Mereka ke rumah saji jarang loh. Mau dua sekali setahun, kadang 2 kali setahun punya. Di mana itu? Ya mungkin di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sekali untuk bulan puasa. Nah, jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rajinlah berwudu walau bukan untuk sholat. Kali terang apa? Tidak pakai mic, terang anak. Dingin bu. Diam kan? Jadi oleh sebab itu, wudu adalah salah satu amalan nanti orang yang berwudu, wudunya sempurna, dia akan dipanggil oleh Rasulullah SAW karena dia selalu basah anggota wuduknya dengan wuduk tersebut. Makanya sempurnakan wuduk, biasakan wuduk. Kalau wuduk batal, wuduk beliak. Jadi yang dimaksud innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak Ibu mungkin hafal itu doa sudah wudu ya. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Kan gitu. Itu kan termasuk surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka tobat, banyak tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, yang berwudu, yang suci. Mutatahhirin itu taharah itu suci, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga wudu. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, Syekh Abdul Qadir Jailani memahami ayat itu, kalau berwudu beliau bata, wudu beliau, wudu beliau, bata, wudu beliau, bata, wudu beliau. Oh gitu. Namanya jadi dulu wudu. Dalam nama teorinya. Jadi dulu wudu itu kasihnya selalu perbaharui wudu. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin, contoh wudhu tadi masih ada. Wudhu sholat maghrib tadi masih boleh dipakai untuk sholat isya. Tapi awak wudhu apa lihat? Berbarui wudhu lagi. Boleh, itu bagus. Itu jadi dulu namanya itu. Fadilahnya tinggi, utamanya bagus. Kalau sholat berjamaah itu berapa derajatnya bu? 27 ya, 27 ya. Kalau jamaah dibanding dengan sholat sendirian. Kalau wudhu di atas wudhu tadi tidak batal, tapi wudhu apa lihat? Wudhu di atas wudhu itu 50 derajat nilainya. Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudhu. Kan hebat itu. Jadi makanya wudhu selalu kita jaga. Itu kan amalan yang biasa itu, tapi sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yaitunya dalam pelaksanaan wudhu setidaknya pas
sempurnakan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya balabiah di situ apa kasih? Kalau kita membasuh tangan itu sampai di mana, Bu? Pergelangan mata siku. Tapi sampai kemari ya basuh. Sampai kemari ya, nampak Bu? Sampai kemari ya. Itu adalah boleh dan sunnah hukumnya. Disampaikan oleh baginda Rasul bahwa innal hilyah, sesungguhnya hiasan atau perhiasan yang terdapat bagi seseorang hamba tersebut adalah taballu'u mawadhi'il tahurah, mencapai bahagian anggota badan yang disucikan itu. Mukasinya kalau anggota badan yang disucikan wajibnya sampai siko, kemudian dia sampai ke sini mencari ibu, kalau mencari ibu, tidak tahu kalau tidak silakan lihat siaran ulangnya buku di YouTube. Nah begitu. Kenapa? Main kita kan kurang pendengaran ke belakang. Biasanya kalau wudhu sampai kamari itu nan biasa. Kalau sampai ke siko itu luar biasa. Siapa yang sampai ke sini melebihkan anggota wudhu yang dapat kena air wudhu itu nanti sebagai perhiasan. Di dalam pemahaman ilmu tafsir dijelaskan hilyah di situ, perhiasan di situ maksudnya perhiasan penduduk surga. Kalau penduduk surga itu, kalau penduduk dunia itu perhiasan yang paling cantik itu apa? Paling hebat itu. Yang paling mahal pun Bu. Amin. Intan, keciapa kau intan kau? Dia intan apa boleh? Berlian, dia berlian apa? Dadal loh. Anggaplah sampai berlian saya tahunya gitu. Ada emas, intan, berlian. Ada namanya yakut, ada namanya marjan, ada namanya lu'lu'. Itu perhiasan-perhiasan di surga semuanya. Siapa yang menyempurnakan wudhunya, maka itu adalah sebagai perhiasannya nanti di surganya Allah. Makanya ada salah seorang sahabat pernah melihat Rasulullah itu wudhu sampai, mohon maaf, sampai kena ketek beliau. Kalau bahasa kampung pakai tiak, mohon maaf. Sampai ke tiak beliau itu basah. Oh gitu. Boleh. Karena nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Oh iya, aku dibasuh sampai kemari basah. Nah gitu. Hebat itu. Jadi bahwa sempurnakanlah wudhu agar kita mendapat yang lebih sempurna nanti di hadapan Allah. Rukun wudhu akan tahu ya Bu ya. Itu kan kajian layan biasa itu yang dasar itu. Nah, kajian kita akan merapikan, membaguskan dan memperdalam lagi tentang masalah amalan wudhu itu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, kan itu dalilnya. Apabila engkau hendak salat, maka basuhlah wajahmu. Mayang wajah wa, mulai dari tumbuh rambut wa, batih kaniang yo rambut sampai kemari wa. Bisa lihat Bu, maka dagu wa, semua dagu itu kan. Mohon maaf bagi yang tak tahu. Baik mari wa, basah. Harus basah 3 kali, 4 kali, 5 kali terserah. Itu istilah para imam lagi itu. 3 kali, 5 kali. Yang penting basah. Mulai dari siko, apa namanya kok? Apa? Anak telingo, indra mah? Wah, kuping 2 ya. Ayah nama tua, itu kan. Mulai dari anak telingo sampai kemari basah. Faghsilu wujuhakum, wajah, basuhlah wajahmu. Jadi basuh wajah. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai mata siku. Wah, pergelangan basah. Makul labihan sampai kemari. Nanti jatuh kepada, kalau dalam
Fikih sunnah wudu namanya itu. Sunnah kapahlo. Gitu. Sunnah wudu. Sampai kemari. Nah, orang yang melebihkan itu, maka itu nanti sebagai perhiasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Bukan rambut, kapalo. Dek kapalo tumbuh di rambut. Dek rambut tumbuh di kepalo. Orang botak lah gitu. Kan dah rambut itu dong. Tetapnya menyapu kapalo, iyo. Tapi tidak ya sapu lidi dong. Wudu, gitu. Kuliti kok berdarah-darah aja. Wamsahu birusikum. Nah, itu nanti teknisnya tuh kita udah tahu gitu. Ada yang diginikan, dibalian, terserah supaya rambut yang tambah itu ada kena gitu. Tujuannya kepala. Rambut dia tumbuh di kepala, makanya rambut kanai. Rambut kepala maksudnya. Gitu. Kemudian warjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Jangan sampai penalo sampai mata kaki saja, sampailah kelebihan seketik. Karena lebih itu nanti akan membuat kita lebih mendapat yang terbaik. Karena ada hadis yang menjelaskan celakalah orang yang dalam berwudu yang mana tumitnya itu tidak kena. Tumit bagian belakang wah. Tumit di belakang Pak? Iya, ada tumit engkau. Ada ya. Tumit yang bagian belakang tu kadang-kadang awak di basuh kan gitu saya ke keran juga. Ini belakang tidak kena. Lihat. Pokok jangan awak tu lihat lah tu. Kaki itu lihat. Jangan sampai tidak kena. Maka ada yang agak ekstrim seketik. Kalau ada anggota wudu yang tidak kena air wudu, itu yang kena siksa yang pertama dulu. Itu agak ekstrim untuk pemahaman ini. Artinya apa? Begitu waspadanya menjaga wudu agar wudu itu lebih sempurna. Udah kalau tanya Bu boleh? Udah tahu semua kan? Ini kan pemahamannya saja. Jadi oleh sebab itu artinya apa? Bahwa bagian anggota wudu yang kena air wudu ataupun bagian anggota badan, walaupun dia ada anggota wudu yang kena air wudu, maka itu sebagai perhiasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kita mengambilkan sumber hadisnya hadis sahih semuanya agar kita tidak ragu dalam berhujjah dalam mengambil keilmuan di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wudu adalah sebagai tanda pengenal seseorang hamba itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi Rasul ataupun bagi umat-umat yang lainnya. Jadi tanda pengenal yang ada nanti hanya yang ada di anggota kita saja. Tidak ada di luar anggota tubuh kita. Karena nanti di akhirat itu malapehan untuang sorang-sorang. Nah itu kalau di Minang namanya tuh. Kalau sedisiannya ada pandai ada. Malapehan untuang sorang-sorang. Nah, sorang-sorang diri. Anak tidak bisa mengurus ayahnya, ayah tidak bisa mengurus anaknya, suami tidak bisa mengurus istrinya, istri juga tidak bisa mengurus suaminya. Sorang-sorang. Itulah amalia itu. Bila amalia itu di kerajuan di dunia. Ini hadis yang dijelaskan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Majah. Beliau menjelaskan bahwa ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min tarabil ummati,
Bagaimana caranya engkau bisa mengenali umatmu nanti di akhirat? Sabanya itu mulai daripada manusia lahir daripada Nabi Adam sampai nanti terakhir manusia terakhir. Siapa manusia terakhir tidak tahu ada. Saya lihat di kiamat itu. Apa caranya engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, Gurun mu'ajjalun balkun min atharil wudu. Kata Rasul, nanti aku akan tahu dengan umatku itu yang mana aku belum melihatnya, tidak pernah melihatnya, tidak kenal dengan dia, tapi ada bekas wudhu di anggota tubuhnya. Mukanya bercahaya, tangannya bersinar. Apalagi kota wudhu, kakinya bercahaya. Dari jauh itu nampak cahaya itu. Walaupun kakinya itu hitam, enggaklah kalau ada manusia-manusia yang hitam gitu kan. Mana tahu ditakdirkan Allahnya memang berkulit hitam. Tengah malam mulai dia tiba tu hitam tu kagak. Itu dah nampak cielah Allah. Tapi dia berwudu, nanti di akhirat akan bersinar itu, bercahaya. Ketimbang ini orang putih tapi tidak pernah basuh jauh wudu doh. Itu bahaya itu. Jadi kaki hitam putih itu bukan penilaian. Yang penilaian itu adalah amaliyah. Maka perbanyaklah amal. Jadi Bapak Ibu, sebelum pai karajo, pai kabasa, pai kakadai, pai kamasajo, berwudu lah dulu. Pai sekolah wudu dulu. Ibu masak di dapur, ya dapur masak bu. Dalam kamar nak. Ibu dia serius benar nampaknya. Memasak di dapur, wudu dulu. Hidangkan makanan ke suami, ke anak, ke cucu dalam keadaan berwudu. Taharah, hebat itu. Suci, Masya Allah, luar biasa itu. Jadi penting untuk itu ternyata amalan yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan dulu. Ada yang bertanya Bu? Jangan bayar anak Pak. Dan kan telah menjelaskan itu ya sekarang banyak di antara kita yang belum itu kita lihat di kalau masuk tengah itu ya kita aja sekarang di tidak besok itu gimana itu? Oh gitu, tidak besok dong. Baik Bapak Ibu, dalam pelaksanaan wudhu itu yang penting air wudhu sampai ke anggota wudhu. Itu yang perlu. Digosok tidak digosok, dipogoh tidak dipogoh, terserah. Gitu. Nah pokok air wudhu dipogoh itu kok kasih masuk ke bangku doang. Gitu anak dikisah gitu. Ya. Atau digituan saja. Kalau lama rasul sempurna, lain sampai wudhu ke situ, silakan. Tapi kalau seandainya masih ragu, ada zonnya, maka boleh digosok-gosok. Digosok itu tujuannya kan menyampaikan air itu. Yang penting air wudhu sampai ke anggota wudhu. Itu yang perlu. Teknisnya ada yang digitukan saja. Yuk kadang-kadang ada pemahaman lama-lama dulu harus disanduan begitu. Dibalian loh. Itu dalam buku-buku PK dulu memang kayak gitu tuh. Disanduan, dibalian dulu. Beliau dua dibalian loh balian. Pokok jangan awalan tak balik lah tuh. Gitu. Boleh. Itu pemahaman para imam lagi dalam ijtihad dalam menyampaikan pendapat-pendapat hal yang seperti itu. Tujuannya agar wudhu sempurna. Dibalian kan sempurna itu. Gitu. Digituan loh, kan sempurna basah
di balik-balik rambut itu kan basah, nah, kan gitu. Tujuannya, wamsahu birusikum, menyapu kepala. Itu tujuannya. Jadi kalau lai sampai ayat wudhu ke anggota wudhu sah. Nah, itu yang perlu. Teknisnya banyak cara sesuai dengan pemahaman masing-masing. Awak dalam melarang lo, oh itu salah. Jangan. Batu kece inyo. Oh ini yang betul. Kece awak, kece inyo, belum tahu lagi. Nah, itu tak perlu diperdebatkan. Sama saja begini. Bu. Tanya Bu. Bu lah bantu apa ada? Contohnya Pak. Dalam kajian ilmu tauhid dibawakan, ini contohnya juga ada ke sana itu. Ada hidup suami istri, kemudian anak satu. Kemudian sewaktu hidup istri tadi itu rajin membuat meja Pak, pengen itu menyulam, buat meja, mentelpak meja semacam lah gitu kan. Ditakdirkan Allah sang istri itu berumur pendek, meninggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beberapa selang waktu bapak tadi itu nampak alih meja kok terletak meja tu. Kecil ayah kok mama gitu. Tak bayang bini karena dia rajin membuat alas meja itu. Nampak di anaknya papa gilo. Lah, anak kecil ada ya tadi mama. Nampak dia ayah tadi alih meja. Nampak dia anak kecil ayahnya gilo. Siapa salah penado? Anak atau ayah? Ayahnya kecil gilo mah. Karena mencari alih meja kecil mama. Masuk alih meja mama. Tuh cara pandang. Keduanya itu betul. Ayah tadi pandangannya pandangan hakikat tuh. Nanti tauhid dianya itu. Alih meja yang nampaknya kecian mama. Nampak dia anak tadi kecian ayah gilo. Anak tadi pandangan syariat tuh. Di pandangan Allah tuh beda-beda tuh. Tujuannya sama. Jadi selagi lai ayah wudhu sampai ke anggota wudhu sah. Gitu. Nah pokok wudhu dia juga kasih itu lah. Tapi juga kasih wudhu itu bayar. Jadi itu yang mau. Ya bayar. Caranya terserah yang mau paham. Mau begini, gitu. Mau begini saja, mau digosok-gosok. Kadang latibu di pintu saji, balik lah boleh main wudhu. Kadang lah boleh takbir bau wudhu lah boleh ya. Gitu. Mungkin merasa tahu wudhu tadi itu. Gitu. Yang penting kita berusaha secara syariat. Mudah-mudahan Allah memberikan secara hakikat. Siapa ya? Ada ibu? Kita akan menjelang salat Isya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Sempurnakan wudhu, lebihkan anggota-anggota badan kita itu agar kena air wudhu, agar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu fikih hukumnya sunnah. Yang tidak boleh kurang. Dia sampai kamari iwa, sampai sampai kamari iwa. Itu yang masalah. Itu bayo tu. Oke Bu. Baik, demikian saja. Al-haqqu min rabbikum, nambah datang dari Allah. Yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf. Manusia bersifat khilaf dan khilafat. Salah ke Allah bertaubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi